Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elinda Amelia Putri dari kelas 1E Universitas Islam Negeri Mataram, jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi stratifikasi sosial. Jadi apa sih stratifikasi sosial itu? Pada kenyataannya, di dalam masyarakat lapisan sosial terjadi secara alamiah maupun disengaja. Nama lain dari stratifikasi sosial adalah pelapisan sosial dalam masyarakat, terjadi secara vertikal dari golongan atas, menengah, dan bawah. Bagaimana sih stratifikasi sosial itu terbentuk dalam masyarakat? Jadi, stratifikasi sosial itu terbentuk anggap hal-hal yang paling berharga dalam kehidupan. Misalnya, dari segi materi atau harta, keahlian atau ilmu, nasab atau keturunan, dan kekuasaan. Di dalam masyarakat, hal-hal yang dianggap berharga itu berbeda-beda. Misalkan, di kelompok masyarakat menganggap harta yang paling berharga, maka tentu yang menduduki lapisan atas adalah orang kaya atau orang yang memiliki banyak harta. Dan seterusnya, di lapisan ke bawah yaitu orang yang paling miskin. Kemudian, di dalam lapisan yang menganggap ilmu yang paling berharga, maka yang menempati kedudukan yang paling tinggi adalah para ahli, ilmuwan, dan kiai atau ahli agama. Ada juga dalam masyarakat yang menganggap bahwa keturunan juga yang paling penting dan sangat berharga. Biasanya yaitu dari keturunan raja-raja, bangsawan, dan tokoh-tokoh masyarakat dan keturunan, serta terusnya dari lapisan ke bawah yaitu rakyat jelata. Kemudian ada dua lapisan dalam stratifikasi sosial, yaitu lapisan tertutup dan lapisan terbuka. Sistem lapisan tertutup adalah sistem di mana seseorang menjadi anggota suatu lapisan sosial maka ditentukan oleh faktor kelahiran dan tidak mungkin dipindahkan dari lapisan sosial ke lapisan sosial lainnya. Jadi posisi kelas atau kastanya turun-temurun dan sangat ketat penerapannya. Seperti yang terjadi di masa lalu yaitu di negara India dan di Jepang pada masa Keshabunan atau masa raja-raja, yang diperbolehkan menikah yaitu dengan kasta yang sederajat atau sekelas. Hanya laki-laki dengan kasta tertinggi yang boleh menikah dengan kasta bawahan. Kedua, sistem lapisan terbuka. Sistem lapisan terbuka adalah setiap orang dalam anggota masyarakat memiliki peluang yang sama dalam meningkatkan status sosialnya atau bisa mengubah status sosialnya. Misalnya melalui pendidikan dan harta. Contohnya dalam dunia kerja, di mana yang dulunya berjabat sebagai manajer, kemudian berubah jabatannya ke level yang lebih tinggi. Menurut Nasution, ada 3 metode yang digunakan untuk menentukan stratifikasi sosial. Yang pertama, metode objektif, yang kedua, metode subjektif, dan yang ketiga, metode reputasi. Apa sih sebab-sebab terjadinya stratifikasi sosial dalam masyarakat? Pertama, terjadi dengan sendirinya atau sejalan dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu terjadi dengan cara sengaja, di mana ditujukan untuk mengejar tujuan. Dalam teori sosiologi, unsur-unsur dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu kedudukan. Yang pertama kedudukan atau status. Untuk mengukur status atau kedudukan, Victrim Sorokin menguraikan secara rinci. Yang pertama, jabatan atau pekerjaan. Yang kedua, pendidikan atau luasnya ilmu pengetahuan. Yang ketiga, kekayaan. Yang keempat, politis. Yang kelima, keturunan. Dan yang keenam adalah kedudukan dalam masyarakat dibedakan menjadi tiga macam. Yang pertama, ada namanya atribut status, ditentukan oleh faktor kelahiran. Misalnya, keturunan seorang anak bangsawan adalah bangsawan pula. Yang kedua, ada namanya asifat status, di mana kedudukan didapatkan melalui usaha yang sengaja dilakukan untuk mencapai tujuan dan harapan. Kemudian, misalnya, yaitu menjadi seorang guru, dokter, hakim.
masyarakat dalam berperilaku. Karena fungsi peran yaitu yang pertama memberi arah dalam proses sosialisasi, kedua pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma, dan pengetahuan. Dan yang ketiga dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat. Dan yang keempat dapat menghidupkan pengendali sosial dan kontrol sehingga masyarakat dapat melestarikan kehidupannya. Yang pendidikan dan stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial itu merupakan gejala sosial yang tidak dapat dihindari, artinya terdapat pada setiap masyarakat. Selanjutnya, pandangan mengenai pendidikan, keperluan akan pendidikan, dan dorongan serta cita-cita akan pendidikan, dan dan hal-hal yang berkenaan dengan pendidikan. Sistem pendidikan dapat berpengaruh terhadap masyarakat melalui fungsi, seleksi, alokasi, dan distribusi. Secara langsung maupun tidak langsung, sistem pendidikan bersama dengan faktor-faktor lain di luar pendidikan mampu melestarikan adanya sistem stratifikasi sosial itu apabila dalam segi kehidupan lain seperti ekonomi dan politik serta isu tentang pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan atau equality and inequality of education. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi